pada Mora dan teman-teman, pada kesempatan kali ini saya dan Afrizal akan mempresentasikan combustion performance of low calorified gas enriched by oxygen and ozone. Artikel ini ditulis oleh R. Olaskas dan se- dan lain-lain pada tahun 2022. Oke, lanjut ke bagian abstrak akan dijelaskan oleh Afrizal. Ya, next. Next, Bro. Ya, studi ini membahas tentang peningkatan pembakaran gas berkalori rendah melalui udara yang diperkaya dengan oksigen dan O3 atau ozon yang dihasilkan oleh plasma. Pembakaran dengan bantuan ozon diselidiki dengan membakar berbagai komposisi gas buang. Dari bermacam-macam komposisi gas buang di sini dari 30 sampai 15 volume persen H4 dan CO2. Dalam membakar pusaran rendah pada tingkat pengayaan oksigen yang berbeda dari 28 hingga 80 volume persen. Ditentukan bahwa peningkatan pembakaran ozon berhubungan dengan konsentrasi metana dalam campuran dan tingkatan pengayaan oksigen. Selain itu, pada tingkat pengayaan oksigen yang lebih rendah, peningkatan pembakaran dengan penambahan ozon lebih nyata dibandingkan pada tingkat pengayaan oksigen yang lebih tinggi. Kenaikan nyala api berkurang sebesar 0,9 sampai 25,9% karena penambahan ozon dan peningkatan stabilitas nyala api. Namun, emisi NOx meningkat sebesar 2 sampai 10 ppm dibandingkan dengan kasus tanpa O3 atau ozon tambahan. Mempertimbangkan efisiensi pembakaran dalam hal ketinggian nyala api, emisi NOx dan CO, pembakaran WG25 dan WG20 dengan bantuan ozon adalah yang paling efisien dengan pengayaan oksigen sebesar 40 volume persen dibandingkan dengan kasus lainnya. Pada bagian ini akan saya jelaskan peningkatan pembakaran gas buang dengan teknologi terkini. Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian dunia terhadap perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi CO2 semakin meningkat. Eropa merespon tantangan ini dengan menerapkan the European Green Deal, sebuah inisiasi yang bertujuan untuk mencapai dekarbonisasi total pada tahun 2050 dan mengurangi 50% emisi gas rumah kaca pada tahun 2030. Biometana sebagai sumber energi terbarukan yang bernilai berpotensi sebagai solusi alternatif untuk kebutuhan energi global. Eh, Biogas ini dihasilkan melalui proses anaerobik digestion atau pencernaan anaerob yang menjadi sumber dari biometana. Meskipun biogas memiliki potensi sebagai biometana, namun menjadi tantangan dalam meningkatkan biogas untuk penggunaan optimal, terutama melalui teknologi membrane separation. Teknologi plasma assisted combustion digunakan untuk meningkatkan stabilitas dan efisiensi proses pembakaran secara umum. Ada berbagai jenis plasma yang digunakan dalam konteks ini, termasuk dielectric barrier discharge, repetitive pulse plasma, gliding arc plasma, dan laser induced plasma. Eh, Pada bagian pendahuluan ini memberikan gambaran yang jelas tentang konteks, tujuan, permasalahan lingkungan, dan urgensi penelitian, yaitu menganalisis pengaruh perubahan oksigen dan ozon terhadap pembakaran gas limbah,
dan terkait biometana sebagai sumber energi terbarukan. Oke, pembakaran yang dibantu plasma tidak bebas dari tantangan termasuk pembentukan senyawa nitrogen oksida atau NOx yang tidak diinginkan. Untuk mengatasi tantangan ini, solusi potensial melibatkan penambahan ozon dan peningkatan konsentrasi oksigen untuk meningkatkan pembakaran gas buang. Tujuan penelitiannya bertujuan untuk menganalisis efek peningkatan pembakaran gas buang melalui penambahan oksigen dan ozon. Karena pentingnya untuk memahami bahwa masih ada kebutuhan pengetahuan yang signifikan tentang efek pembakaran yang dibantu ozon. Dan penelitian ini juga memberi ulasan tentang penerapan ozon dan peningkatan konsentrasi oksigen untuk meningkatkan pembakaran gas buang. Selanjutnya bagian metodologi akan dijelaskan oleh Afrizal lagi. Dalam metodologi di sini ada beberapa tahapan yang dimana yang pertama ada experimental combustion rate, di mana percobaan dilakukan di rig eksperimental khusus yang memungkinkan pembakaran berbagai gas dengan nilai kalori yang berbeda dan menguji metode pengalihan pembakaran yang berbeda. Untuk menyelidiki pembakaran gas buang dan pengalihan oksigen dan ozon, reaktor plasma DBD dipasang, di mana proses pembakaran dilakukan dalam low fuel burner yang cocok untuk proses pembakaran pada konsentrasi bahan bakar yang sangat rendah atau land full condition. Pembakaran terdiri dari tiga bagian utama, yaitu permukaan pembakar, pusatan fuel, dan saluran keluar nozzle. Next. Ya, ini adalah gambar satu di mana fuel dengan diameter 20 mm dan diameter 11,6 mm mempunyai 15 baling-baling, di mana baling-balingnya ini lurus yang dipasang pada sudut 53 derajat. Baling-baling disusun mengelilingi saluran garis tengah. Hal ini memastikan bahwa sebagian besar aliran melewati baling-baling dan hanya sekitar sepertiga aliran yang melewati plat berlubang di tengah. Nomor pusaran sesuai dengan nilai SN yaitu 1,04 berdasarkan parameter geometri burner. Pembakar ditutup dengan tabung kaca kuarsa bersih dengan tinggi 73 cm dan diameter 13 cm, yang menjamin transmisi cahaya yang diperlukan. Uh, di mana tingkat ke untuk apa namanya? Maaf. Uh, yang menjamin transmisi cahaya diperlukan hingga lebih dari 90%. Untuk stektoskopsi nyala, tabung tersebut digunakan sebagai ruang bakar dan pelindung untuk mencegah penghisapan udara sekitar juga. Prob pengambilan sampel gas buang dipasang dalam ruangan pada jarak 60 cm dari permukaan pembakar untuk pengambilan sampel. Alat analisa Testo 350 XL dihubungkan ke prob pengambilan sampel untuk mengukur emisi NOx, CO, dan CO2 dalam gas buang. Kamera perangkat berpasangan muatan sensitif atau kamera ini itu ICCD bermerek Andor iStar DH734 dengan lensa digunakan untuk menangkap distribusi spasial yang tereksitasi dari nyala api. Next. Tahapan yang selanjutnya adalah gas mixture preparation and procedure, di mana untuk percobaan ini gas buang dengan nilai kalori yang rendah disimulasikan dengan menyiapkan berbagai campuran CH4 dan CO2. Konsentrasi metana diubah dari 30% menjadi 15% dalam dalam CO2. Karena pembakaran gas limbah tidak mungkin menghasilkan
oksidasi komposisi udara karena ledakan api. Oksidasi tersebut diperkaya dengan oksigen pada proporsi yang berbeda. Next. Bisa kita lihat pada tabel ini di mana gas buang tadi disimulasikan dengan campuran CH4 dan CO2 dengan komposisi yang berbeda. Di mana di sini pada WG30 komposisi CH4-nya adalah 30%, sedangkan CO2-nya 70%, menggunakan oksigen sebesar 28% untuk pembakaran dan menghasilkan full air equivalence ratio yang terdapat pada layar. Dan pada WG25 di sini diturunkan kadar TH4-nya sebesar 25% dan dinaikkan kadar CO2-nya sebesar 75% dan memakai oksigen sebesar 30% dan menghasilkan full air equivalence ratio yang ada di layar. Selanjutnya sampai WG15 di mana TH4 diturunkan sampai kadar 15% dan CO2 dinaikkan kadarnya sampai 85% dan menggunakan oksigen sebagai pembakaran sebanyak 55%. Next. Untuk menghindari pembentukan NO oleh plasma, nitrogen dan oksigen disuplai secara terpisah dan ozon sekitar 6.000 ppm diproduksi dengan memasok oksigen melalui reaktor plasma DBD koaksial. Meskipun semua gas disuplai melalui saluran masuk terpisah dan persiapan premix yang tepat dipastikan dengan mengontrol setiap aliran gas dengan pengontrol aliran massa Brooks. Jadi di sini ada di setelah tabung dari gas-gas ini CH4, CO2, N2, O2, ini ada alat yang bermerek Brooks di mana berfungsi untuk mengontrol aliran massanya. Hal ini memungkinkan untuk mengubah laju reaksi premix untuk menjaga kapasitas termal yang konstan sebesar 2 kW selama pembakaran. Next. Pada proses pembakaran dilakukan pada kondisi bahan bakar ramping atau bahan bakar sedikit dan rasio kesetaraan bahan bakar udara diubah dari 0,63 menjadi 1 selama percobaan. Rasio kesetaraan bahan bakar udara dihitung sebagai berikut, di mana rasio kesetaraan bahan bakar udara itu sama dengan Q CH4 per Q oxidizer per Q CH4 per Q oxidizer stoichiometry. Next. Selanjutnya ada tahapan film emission spektroskopi, di mana proses pembakaran diamati menggunakan sistem optik yang menggunakan kamera tadi untuk analisis distribusi spasial yang tereksitasi dari nyala api pada tekanan atmosfer. Gambar api ditangkap menggunakan kamera ICCD Andor Istar DH734i yang sensitif terhadap panjang gelombang. Di mana panjang gelombang cahaya di sini 200 sampai 300 Nm dengan filter bandpass yang dipasang langsung di depan tujuan kamera. Kamera terdiri dari fotokatoda dengan diameter 18 mm dan ukuran piksel 13 mikrometer. Penerangan latar belakang setara lebih rendah dari 0,2 f per piksel per detik. Kamera dipasang pada jarak 70 cm dari pembakar dan difokuskan pada nyala api sedemikian rupa sehingga nyala api pas dengan bingkai gambar keseluruhannya. Selanjutnya, hasil dari kamera ini disalurkan ke perangkat lunak atau software Andor Solis yang digunakan untuk mengoperasikan kamera dan mengubah data mentah
gambar mentah tadi menjadi data mentah, di mana data yang dikumpulkan juga diproses menggunakan perangkat lunak pemrograman, yaitu Python 3,6, dan setiap garis horizontal nilai integritas piksel dalam bingkai dirata-ratakan, sehingga menghasilkan distribusi rata-rata intensitas chemiluminescence sepanjang subu api mewakili intensitas emisi relatif sebesar spesies sepanjang sumbu pembakaran. Selanjutnya, nilai intensitas tertinggi sepanjang sumbu pembakaran dikaitkan dengan posisi penempelan api. Lalu, untuk mengurangi pengaruh kestabilan nyala api pada setiap kondisi nyala api dan setiap filter, dan untuk mengkompensasi hilangnya intensitas cahaya oleh tabung kaca kuarsa yang memiliki transparansi lebih dari 90%, gambar api tunggal dicapai dengan rata-rata 30 akuisisi gambar masing-masing dengan waktu rata-rata dengan waktu pemaparan itu 0,04 detik dan waktu akumulasi 36,18 detik. Resolusi gambar api yang dihasilkan adalah 6,6 piksel per milimeter. Ketidakpastian keakuratan seluruhan pelihatan dinilai. Selain itu, ketidakpastian lain dari nilai rata-rata juga diperkirakan. Peralatan percobaan dikalibrasi oleh pabrikan, di mana parameter pengoperasian dan penyimpanan juga dijelaskan dalam manual pabrikan. Ketidakpastian dalam pengoperasian perangkat ditentukan oleh serangkaian percobaan berulang, dan deviasi standar dan keakuratan pengukuran secara keseluruhan dihitung. Berdasarkan perhitungan dapat dikatakan tidak pernah terlampaui 2% dari nilai absolut yang diukur pada setiap panjang gelombang. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iqbal. Nah, selanjutnya adalah resultant discussion atau hasil. Hasil dari penelitian ini pada bagian flammability of waste gas atau kemampuan campuran gas limbah atau gas buang untuk terbakar atau mengalami pembakaran. Eh, Dapat dilihat pada gambar di samping ini ditemukan bahwa flammabilitas yang stabil untuk campuran WG30 dapat dicapai pada peningkatan oksigen sebesar 28 volume persen. Peningkatan konsentrasi oksigen hingga 30 volume persen meningkatkan eh, menunjukkan peningkatan oksidasi bahan bakar, namun peningkatan lebih lanjut menyebabkan perubahan bentuk nyala dari kerucut menjadi kolom mendekati batas flashback. Oke. Selanjutnya adalah hasil dari analisis of oxygen enriched and ozone assisted flames. Analisis flame lift of Higg menunjukkan bahwa perubahan ozon dapat mengurangi flame lift off pada beberapa kondisi. Penambahan ozon meningkatkan stabilitas nyala pada tingkat O2 tertentu, terutama pada kondisi landfill atau miskin. Nah, pada tingkat pengayaan O2 paling rendah untuk pembakaran stabil dari WG30 adalah 28 volume persen. Oke, nah, ini udah tadi. Ya, untuk ozone influence on combustion performance and pollutant emission. Bagian ini membahas bagaimana ozon mempengaruhi pembakaran gas buang dan emisi polutan seperti CO dan NOx. Hasil penelitian bisa dilihat pada gambar grafik di sebelah kanan, menunjukkan bahwa penambahan ozon meningkatkan efisiensi dan stabilitas pembakaran. Emisi CO berkurang sekitar 10 sampai 43 ppm, sementara NOx naik sekitar 3 ppm. Penambahan ozon juga meningkatkan suhu api. Selanjutnya konklusi.
akan dijelaskan oleh Abrizal. Pembakaran CH4 dan CO2 dalam kondisi kayak oksigen menunjukkan bahwa dengan penurunan konsentrasi metana dari 30 volume persen menjadi 15 volume persen, semakin tinggi tingkat O2 pengayaan dari 40 hingga 80 volume persen diperlukan untuk mencapai proses pembakaran yang stabil dan efisien. Namun pada tingkat pengayaan oksigen yang lebih tinggi, nyala api mendekati batas flashback. Penambahan ozon menyebabkan peningkatan intensitas emisi utama dan efek ozon yang lebih besar dicapai untuk menghilangkan api tersebut. Efek ini melemah dengan meningkatnya tingkat pengayaan oksigen saat nyala api semakin dekat ke nozzle pembakar dan stabilitas nyala api meningkat. Hal ini juga berhubungan dengan pengurangan lepas landas api. Next. Peningkatan pembakaran oleh ozon berkaitan erat dengan nilai kalor dalam hal konsentrasi metana pada campuran yang bergantung pada kondisi nyala api. Sebagai efek ozon tertinggi dalam hal pengurangan emisi CO dan tinggi angkat api yang diamati pada kondisi pembakaran antara batas blow off dan flashback. Dengan jadinya pembakaran gas buang, dengan terjadinya pembakaran gas buang yang tidak sempurna, emisi CO meningkat dan nyala api padam, dan sebaliknya. Emisi NOx tidak lebih tinggi dari 45 ppm dalam kondisi yang diperkaya oksigen dan ozon. Selain itu, emisi NOx menurun seiring dengan penurunan CH4 dalam campuran, tapi meningkat dengan meningkatnya O2 karena terjadi peningkatan suhu api. Mempertimbangkan efisiensi pembakaran dalam hal stabilitas api dan emisi CO, pembakaran gas limbah WG25 dan WG20 yang paling efisien masing-masing dicapai dengan pengayaan oksigen sebesar 40 volume persen, dengan penambahan ozon pada kondisi bahan bakar ramping, yaitu dari 0,63 hingga 0,83. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, eh, silakan bertanya. Untuk pertanyaan, 2 sampai 3 pertanyaan ya dari kelompok yang mendengarkan presentasi.
Ya, izin bertanya. Halo. Halo, ya masuk, Bi. Ya, mau izin bertanya. Nah, ini bagaimana sih penambahan ozon dengan konsentrasi sekitar 6.000 ppm dapat mempengaruhi intensitas emisi dan apa sih dampaknya terhadap efisiensi dalam proses pembakaran dan emisinya? Mungkin itu aja sih. Bagaimana? Iya, tadi jadi pertanyaannya eh, dampak dari penambahan ozon sekitar 6.000 ppm mengaruhi intensitas emisi dan apa dampaknya pada efisiensi pembakaran gitu ya. Ya, kurang lebih begitu. Oke, Aldi.
izin bertanya. Silakan. Siapa nih? Eh, Atala ya? ya, Hmm. saya mau bertanya ini bagaimana flammability waste gases bereaksi terhadap peningkatan tingkat oksigen? Ya, mungkin itu aja. Oke, flammabilitas gas buang ya, Ya, terhadap tingkatan oksigen. ya. Oke. Mungkin karena udah dua pertanyaan, eh, bisa dijawab aja ya Pak. Ya, bisa langsung dijawab. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1 dari Albi, di mana tadi bagaimana penambahan ozon dengan konsentrasi sekitar 6.000 ppm dapat memengaruhi intensitas emisi dan apa dampaknya terhadap efisiensi pembakaran. Penambahan ozon sekitar 6.000 ppm pada pembakaran waste gas meningkatkan intensitas emisi OH, C2, dan CH yang menunjukkan peningkatan efisiensi pembakaran. Jadi tadi OH, C2, dan CH itu menunjukkan bahwa ada peningkatan efisiensi pembakaran. Selain itu, ozon juga dapat mengurangi emisi dari NOx, menandakan potensi untuk mengurangi polusi udara, di mana temuan ini dapat mendukung pengembangan teknologi pembakaran yang lebih bersih dan efisien. Apakah terjawab, Albi? Ya, cukup menjawab. Ya, Cukup menjawab, Mas. baik. Terima kasih, Albi.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Atal. Bagaimana flammabilitas gas buang bereaksi terhadap peningkatan oksigen. Ya, jadi eh, ini gas buang, eh, flammabilitas of waste gas. Eh, Flammabilitas gas buang ini bereaksi positif terhadap peningkatan tingkat oksigen. Jadi semakin tinggi oksigennya akan terjadi peningkatan dalam proses pembakaran. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa tingkatan oksigen yang lebih tinggi meningkatkan efisiensi pembakaran. Tapi peningkatan oksigen tertentu dapat mempengaruhi bentuk dan stabilitas nyala dengan kemungkinannya bentuk dari kerucut menjadi kolom atau mendekati batas flashback. Oleh karena itu, eh, ada batasannya yang perlu diperhatikan saat meningkatkan tingkat oksigen pada pembakaran waste gas. Nah, itu saja jawabannya. Apa sudah terjawab, katalah? Oh iya, baik. Cukup menjawab sih. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Ya, jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin presentasi dari kami akan saya tutup. Terima kasih pada Mora dan teman-teman. Ya, oke, baik. Kemudian dari kelompok yang sudah melakukan presentasi tadi, eh, supaya menuliskan ya pertanyaan apa yang ditanyakan dari kelompok yang mendengarkan, kemudian jawaban apa yang diberikan dari kelompok yang melakukan presentasi, karena di bagian sesi apa presentasi kelompok ini proses penilaiannya itu saya akan menilai seberapa apa korelasi, maksudnya antara pertanyaan dengan jawaban yang diberikan dari kelompok yang melakukan presentasi. Jadi pada saat memberikan pertanyaannya mengenai apa, kemudian bagaimana menanggapi pertanyaan tersebut atau menjawab pertanyaan tersebut. Nah, jadi di bagian ini feedback-nya itu menjadi hal yang wajib ya untuk memberikan pertanyaan, karena pertanyaan itu ada kontribusinya untuk kelompok yang melakukan presentasi. Jadi kalau pada saat kelompok tersebut melakukan presentasi sedangkan tidak ada feedback, saya akan agak sedikit mengalami kesulitan untuk memberikan penilaian, karena feedback tanya jawabnya itu tidak muncul dari kelompok yang presentasi dan kelompok yang mendengarkan presentasi. Ya, oke, baik. Karena tadi sudah terkumpul 2 pertanyaan ya. Kemudian yang berikutnya bisa lanjut ya dari